Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat ada kemajuan yang mengembirakan dan cukup optimistik dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di daerah. Sebagai contoh, Apkasi tahun 2018 telah terbentuk Kaukus Kabupaten Lestari yang berkomitmen untuk mengadopsi prinsip ekonomi hijau ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sekarang kita lanjut ya. Saya akan langsung bertanya kepada Ibu Vivi Yulaswati, Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN Bappenas. Bu Vivi, Bu Vivi, pembangunan berkelanjutan itu tentu sangat penting. Artinya dari satu program yang sudah dicanangkan untuk membangun daerah, baik itu infrastruktur ataupun mental spiritual di daerah, kemudian juga soal pembangunan dan lain sebagainya. Siapapun kepala daerahnya harus terus dilanjutkan dari tahun ke tahun, dari periode ke periode selanjutnya. Tapi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu sebetulnya pembangunan berkelanjutan, Bu Vivi? Oke, pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sebetulnya merupakan agenda pembangunan global, kelanjutan dari agenda pembangunan sebelumnya yang mungkin sebagian dari kita mengenal sebagai MDGs atau Millennium Development Goals. Ya. MDGs fokusnya pada pembangunan manusia, ya, goalnya 8 dan skopnya memang lebih banyak untuk negara-negara berkembang. Pada saat 193 negara member state dari PBB berkumpul di tahun 2015, tantangan global pada saat itu sudah lebih kompleks. Tidak hanya pada sisi manusia, namun juga banyak sekali tantangan-tantangan akibat adanya perubahan iklim dan juga gas rumah kaca. Saya ke Pak Marianto. Pak Marianto, merujuk dari apa yang disampaikan oleh Bu Vivi tadi, kalau kita bicara soal pembangunan dari aspek ekonomi, nah sejauh mana pembangunan berkelanjutan ini akan berdampak bagi perekonomian Indonesia, di mana tadi targetnya kita bisa menjadi negara maju, kemudian upper middle income pada tahun 2045, Pak Marianto. Ya, terima kasih Bang Fadri untuk melanjuti apa yang disampaikan oleh Bu Vivi tadi. Jika kita bicara pembangunan dari aspek ekonomi, sejauh mana pembangunan berkelanjutan ini akan berdampak bagi perekonomian Indonesia. Sejalan dengan tren global, pemerintah memberikan perhatian penuh untuk terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan berbagai komitmen yang juga diikuti Indonesia. Pembangunan ekonomi hijau dan biru, investasi hijau, pembiayaan hijau menjadi arah dari pembangunan yang menjamin kehidupan generasi selanjutnya. Hal ini juga menjadi salah satu fokus pemeliharaan ekonomi pasca pandemi. Jadi berawal dari daya saing daerah dulu, baru ini juga akan berpengaruh terhadap daya saing nasional dalam persaingan global, begitu ya Pak Marianto? Siap benar Bang Fadri. Oke. Lalu bagaimana daya saing Indonesia untuk saat ini apabila kita menghadapi persaingan global yang sangat ketat, karena negara-negara yang selevel dengan Indonesia ini relatif lebih banyak jumlahnya dibandingkan negara-negara maju. Artinya kita harus berlomba dengan negara-negara yang selevel. Kemudian kita juga berusaha untuk mengejar negara-negara maju itu, Pak Marianto. Ya, Bang Fadli, pendapat. Jika kita bicara daya saing, faktor apa saja yang menjadi pembentuknya? Berdasarkan World Economic Forum, mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Baik. Selanjutnya, terima kasih ya Pak Marianto. Selanjutnya saya ke Pak Herman Suparman. Pak Herman, tadi kita
mendengar Bu Vivi juga menyampaikan bahwa sudah ada programnya untuk pembangunan berkelanjutan di setiap daerah yang ada di tanah air. Kemudian targetnya juga sudah ada, artinya program sudah ada, targetnya sudah ada. Nah, sebagai mitra pembangunan, Pak Herman, upaya apa yang bisa dilakukan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ini? Terima kasih Mas Fadli. Tentu kami KPPOD, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagai lembaga dari komponen masyarakat sipil sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, baik pada level pemerintah pusat maupun level pemerintah daerah, untuk menempatkan paradigma keberlanjutan sebagai salah satu roh dalam menggerakkan penyelenggaraan urusan pemerintahan mulai dari pusat sampai di daerah, gitu ya. Nah, dalam rangka mendukung itu, kami yang selama ini fokus pada kajian, analisis maupun baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah bersangkutan, gitu Mas. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Herman. Selanjutnya saya ke Pak Eduardo Edwin Ramda, peneliti Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan atau IDSDB. Pak Edwin, menyambung soal tantangan dan peluang ya, bagaimana sebetulnya program IDSDB ini bisa membantu daerah dalam implementasi pembangunan yang berkelanjutan, Pak Edwin? Oke, baik Bang. Pertama-tama saya ingin memberikan deskripsi singkat terkait program kami, Bang, bahwa Silakan. program kami terdiri dari 3 kegiatan besar. Yang pertama adalah terkait dengan pengembangan indeks. Dikatakan pengembangan karena indeks ini sejatinya sudah ada sejak tahun 2020. Hasilnya sudah ada, bisa dicek di website kami kppod.org. Nanti konteks dari pengembangan ini adalah mencoba untuk mengembangkan kembali metodologinya dari segi kerangka risetnya, kemudian mekanisme pengukuran. Ini baik Bu Vivi, kemudian Pak Marianto, Pak Herman, atau Pak Edwin bisa saling menjawab dan bisa saling menambahkan. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana upaya yang dilakukan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan yang seimbang di segala aspek baik ekonomi, lingkungan, dan sosial agar nggak ada gap katanya di antara daerah, dan indikator seperti apa yang menunjukkan pembangunan berkelanjutan di setiap daerah Indonesia sudah berhasil dan setara. Itu dulu bisa dijawab. Yang pertama, siapa yang mau jawab? Mungkin Bu Vivi, Pak Marianto, Pak Herman, Pak Edwin? Boleh deh saya mulai. Ya, silakan. Ya, kalau saya biasanya pakai tahu, mau, mampu. Jadi bagaimana memastikan pemerintah daerah tahu ya mengenai apa itu SDGs, bagaimana menyeimbangkan People, Planet, and Prosperity, bagaimana memprioritisasi anggarannya untuk memang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga meningkatkan daya saingnya. Hal-hal seperti ini yang tentunya nggak selalu mudah gitu ya tahu. Kemudian mau. Kalau sudah tahu harus mau untuk belajar lebih lanjut, untuk mengimplementasikan di berbagai kebijakannya, dan tentunya mampu mengajak, menginspire banyak stakeholder untuk betul-betul menerapkan pembangunan berkelanjutan. Jadi harapan dari kami pembangunan berkelanjutan sebagai gerakan ya, yang ujung-ujungnya bukan hanya kinerja dari masing-masing unit, masing-masing lembaga, tetapi Indonesia bakal ditagih. Tentunya Indonesia sigma dari kinerja berbagai daerah ya. Di manapun berada yang mengikuti webinar Zoom pada pagi hari ini, terima kasih. Saya Fadli Sungkara bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam webinar talk show Apa Kabar Pembangunan Berkelanjutan di Daerah, yang merupakan rangkaian sosialisasi program Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan yang didukung oleh KPPOD, Tera Komunika, Kinara Indonesia, Apkasi, dan tentunya MNC Trijaya. Sukses selalu dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di daerah kita. Selamat siang, sampai jumpa.